반짝이는 별빛들 깜빡이는 불 켜진 건물 우린 빛나고 있네 각자의 방 각자의. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawa diskusi kita pada pagi hari ini. Adapun materinya ialah karakteristik sistem makroskopik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani, MS. Langsung saja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun saya, Novita Nabila dengan NIM 4191121008. Dan saya, Putri Pratiwi dengan NIM 4191121005. Baik, langsung saja. Adapun materi pembahasan kita ada dua, yaitu karakteristik sistem makroskopik dan mikroskopik, kemudian batasan sistem makroskopik dan mikroskopik. Karakteristik sistem makroskopik dan mikroskopik akan dijelaskan oleh teman kita, Putri Pratiwi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang karakteristik sistem makroskopik dan mikroskopik. Nah, sebelumnya, ketika kita memilih sistem, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dari karakter atau sifat-sifat yang berhubungan dengan sistem atau interaksinya dengan lingkungan. Seperti yang telah disebutkan dalam perkembangan ilmu termodinamika, secara umum ada dua tinjauan yang kita ambil, yakni tinjauan dari sistem makroskopik dan mikroskopik. Nah, tinjauan mikroskopik ini meliputi variabel atau sifat dari suatu sistem yang didekati dengan ukuran manusia yang lebih besar. Sedangkan tinjauan mikroskopik meliputi sifat dan sistem yang didekati dengan ukuran molekul yang lebih kecil. Nah, langsung saja masuk yang pertama, karakteristik sistem makroskopik. Nah, dalam termodinamika, sistem ini dideskripsikan dengan sejumlah besaran fisis yang menggambarkan keadaan sistem, atau disebut juga sebagai besaran keadaan. Nah, keadaan sistem yang ditinjau dalam termodinamika ini adalah keadaan makroskopik yang dapat berupa keadaan rata dari partikel-partikel dalam sistem atau berupa keadaan keseluruhan total dari partikel-partikel dalam sistem. Nah, contoh yang pertama itu adalah yang familiar di kehidupan kita, itu adalah gas, cairan, padatan, dan yang lainnya. Kemudian yang kurang familiar itu adalah sistem inti, sistem otak, sistem galaksi, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ciri khas koordinat dari makroskopik. Yang pertama, tidak mengandung asumsi khusus menyangkut struktur materi, medan, atau radiasi. Yang kedua, mendeskripsikan sistem secara sederhana, yaitu memerlukan sedikit karakter dalam memberikan penjelasan. Kemudian, yang ketiga, bersifat sangat mendasar dan dapat dirasakan oleh indera. Kemudian, yang keempat, bersifat umum dan dapat diukur secara langsung. Nah, untuk contoh dari karakteristik dari makroskopik itu sendiri adalah jika kita pada saat menjatuhkan bola dari ketinggian tertentu, maka bola akan bergerak jatuh bebas ke tanah. Nah, kemudian bagaimana kita menggambarkan hubungan antara sistem dan lingkungannya pada kasus bola yang jatuh bebas ini?
Nah, jadi pada kasus bola yang jatuh bebas ini, maka bola dapat merupakan sistemnya dan lingkungannya dapat berupa udara dan bumi, yang dimana di dalam jatuh bebas ini kita dapat mencoba menentukan bagaimana udara dan bumi mempengaruhi gerakan dari bola tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik dari sistem mikroskopik. Nah, pemberian mikroskopik dari suatu sistem ini meliputi beberapa ciri khas seperti adanya pengandaian bahwa sistem terdiri atas sejumlah molekul dan kuantitas-kuantitas yang diperinci yang tidak dapat diukur. Nah, contoh penerapan dalam pandangan mikroskopik ini adalah untuk cabang ilmu fisika, yaitu dalam fisika statistik. Nah, di mana ruang lingkup fisika statistik ini meliputi dua bagian besar, yaitu teori kinetik dan mekanika statistik. Nah, berdasarkan pada teori peluang dan hukum mekanika ini, teori kinetik mampu menggambarkan sistem dalam keadaan tak seimbang, seperti proses efusi, viskositas, konduktivitas termal, dan difusi. Nah, disinilah molekul dari suatu gas ideal tidak dianggap bebas sempurna, tetapi ada interaksi ketika bertumbukan dengan molekul lain atau dengan dinding. Nah, bentuk interaksinya di sini yang terbatas sehingga diacukan sebagai interaksi lemah atau kuasi bebas. Sehingga ruang lingkup ini tidak membahas partikel berinteraksi kuat. Nah, kemudian, uraian dari suatu sistem yang sebagai koordinat mikroskopik ini dapat diambil contoh, yaitu yang pertama, kecepatan masing-masing partikel. Yang kedua, energi kinetik masing-masing partikel. Dan yang ketiga adalah kecepatan partikel. Nah, selanjutnya adalah ciri khas dari koordinat mikroskopik. Yang pertama, memiliki asumsi menyangkut struktur materi, medan, dan radiasi. Yang kedua, menetapkan beberapa besaran untuk menjelaskan sistem. Yang ketiga, besaran yang ditetapkan tak perlu dapat dirasakan oleh indera, akan tetapi cukup dengan model matematis. Yang keempat, tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi harus kita hitung. Kemudian ada contoh. Nah, contoh di sini adalah aplikasi dari termodinamika yang memerlukan kajian dari mikroskopis ini untuk menjelaskan gejala fisiknya. Antara lain adalah laser, plasma atau lapisan tipis, kemudian aliran gas, kecepatan yang sangat tinggi, kinematika kimia, temperatur sangat rendah, dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu batas sistem makroskopik dan mikroskopik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai batas sistem makroskopik, di mana sistem makroskopik merupakan sistem dengan skala besar dilengkapi dengan variabel makroskopik, yaitu variabel yang dapat diukur, seperti tekanan, temperatur, volume, energi, dan sebagainya. Nah, dari beberapa variabel dalam sistem makroskopik ini dapat kita ketahui bahwa benar bahwa sistem makroskopik merupakan suatu sistem yang dapat diukur dan merupakan suatu sistem dalam skala yang besar. Kemudian pada batas sistem mikroskopik, dapat kita lihat bahwa fisika statistik berangkat dari pengamatan sebuah sistem mikroskopik, yakni sistem yang sangat kecil. Ukurannya sangat kecil, lebih kurang ukuran angstrom, dan tidak dapat diukur secara langsung. Sebagai contoh, sistem partikel tunggal.
Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem makroskopik itu merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan persamaan termodinamika. Kemudian pada sistem mikroskopik itu berkaitan dengan sistem partikel atomik. Kemudian pemberian makroskopik suatu sistem meliputi perincian beberapa sifat produk sistem atau sifat skala besar dari sistem yang dapat diukur berdasarkan atas penerimaan indera kita. Oke, langsung saja. Di sini ada suatu contoh. Nah, ketika kita mengamati sistem N partikel dalam keadaan wujud gas yang suatu saat secara tiba-tiba sistem terkondensasi, sehingga sistem berada dalam keadaan fase cair. Nah, jika kita melihat tinjauan mikroskopik, maka kita akan melihat partikel penyusun sistem pada fase gas akan berubah menjadi partikel penyusun sistem pada fase cair. Nah, perubahan ini dapat diumpamakan sebagai proses reproduksi pertumbuhan partikel penyusun sistem pada fase cair. Kemudian, menjadi pertanyaan bahwa mampukah fisika menjelaskan keadaan ini? Nah, untuk itu perlu dikembangkan konsep baru yaitu sistem mikroskopik. Nah, fisika statistik mencoba untuk menjelaskan keadaan tersebut melalui penggunaan konsep-konsep dasar dalam perilaku sistem mikroskopik yang dibangun beserta syarat batas fisiknya. Untuk melakukan estimasi makroskopik berdasarkan fluktuasi perilaku sistem mikroskopik tersebut, kita perlu menggunakan konsep-konsep probabilitas yang sesuai dengan sistem yang kita bangun. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada sistem makroskopik akan menghitung suatu pengukuran yang dapat kita lihat atau yang benar-benar nyata dapat dilihat oleh indera manusia. Kemudian pada sistem mikroskopik merupakan suatu sistem yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat langsung dan diukur secara langsung. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan konsep-konsep probabilitas yang bersesuaian dengan sistem yang sudah dibangun sebelumnya. Mungkin untuk lebih jelas mengenai konsep-konsep dan perhitungan dari probabilitas akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami pada pagi hari ini Tentang karakteristik sistem makroskopik. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.